Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ihya online yang saya cintai, mari malam ini kita ngaji Ihya seperti biasa setiap malam Jumat. Dan ngaji Ihya malam ini lebih spesial karena ini adalah sekaligus untuk memperingati malam 27 Rajab, mengenang peristiwa besar dan peristiwa spiritual yang sangat penting dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini kita mengenang peristiwa ini, memperingati Isra Mi'raj dengan ngaji kitab Ihya, atau ngaji kitab Ihya kita niatkan sebagai peringatan Isra Mi'raj ya. Para santri Ihya yang saya cintai, mari kita mulai ngaji Ihya seperti biasa dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama-tama tentu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para aulia, para ulama, para muallifin, dan terutama kepada sahibil Ihya kitab Ulumuddin, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adana barakatih wa nafa'ana bi ulumih. Juga kita hadiahkan kepada para ulama-ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga jam'iyah yang ada, Jam'iyah Islam yang lain di Indonesia, para pendiri negara ini, para guru-guru kita, kepada Gus Dur, kepada Kiai Khalil Bangkalan, kepada kiai-kiai kita, dan juga saya ingin menghadiahkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua saya, ayah saya Ki Abdullah Rifai, ibu saya Ibu Salamah, dan ibu mertua saya Nyai Fatmah. Dan juga saya ingin minta hadiah Al-Fatihah kepada Pak Leknya Mbak Admin, Pak D-nya Mbak Admin, Kiai Munib Muslih yang baru meninggal 2 hari yang lalu. Semoga husnul khatimah dan ruhnya kembali sebagai ruh yang diridhoi oleh Allah. Dan juga Al-Fatihah kita baca sebagai wasilah untuk kesembuhan kita semua, teman-teman kita, kerabat kita yang sedang sakit hari-hari ini, dan semoga kita semua dihindarkan dari pandemi ini. Dan wasilah melalui bacaan Al-Fatihah dan ngaji Ihya kita pada malam hari ini, wasilah agar segera diangkat pandemi ini dari negeri kita. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1032 di paragraf terakhir, qala al-Laits bin Sa'din. Qala al-Laits ibnu Sa'din, berkata al-Laits ibn Sa'd. Ini imam besar ahli fikih, juga ahli hadis, merupakan imamnya para penduduk Mesir ya. Dan para penulis sejarah fikih biasanya menyebut Imam Al-Laits ibn Sa'd ini sebagai salah satu pendiri mazhab dalam fikih ya. Jadi beliau ini punya mazhab sendiri yang
sayangnya tidak beruntung, tidak seberuntung mazhab-mazhab yang lain karena tidak punya murid yang membukukan karya-karya beliau, pendapat-pendapat beliau seperti yang terjadi pada para ulama mazhab yang lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibnu Hambal, itu semua mereka punya santri-santri yang nulis ajaran gurunya, dibukukan ya. Jadi kayak Mbak Admin begitu, dibukukan, ditulis, dicatat. Ya ketika itu belum ada Facebook, jadi ya dicatat saja. Terus kemudian ditular-tularkan, diajarkan kepada santri-santrinya dan seterusnya, sehingga mazhab itu terkodifikasi, itu istilahnya, terkodifikasi, terbukukan ya. Nah, ada beberapa ulama besar yang mereka ini mustahid mutlak ya, mustahid yang independen, yang punya pendapat sendiri dalam bidang fikih. Mereka ini imam yang mempunyai mazhab sendiri, tetapi mereka tidak punya murid, mereka tidak punya santri yang telaten membukukan ajaran-ajaran kiai ini, sehingga akhirnya mazhabnya itu terkubur, tidak bertahan sampai sekarang. Salah satunya adalah Al-Laits ibn Sa'ad. Salah satunya yang lain adalah mazhabnya Abu Ja'far At-Tabari, itu juga sama, mazhabnya tidak terbukukan dengan baik. Imam Syafi'i itu, ini Imam Al-Laits ini hidupnya sebelum atau apa ya, generasi sebelum Imam Syafi'i, karena beliau ini meninggal tahun 170-an Hijrah ya. Jadi jauh sebelum Imam Syafi'i meninggalnya ya. Jadi ini kakak generasinya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i, beliau ini, Imam Laits ini hidupnya sepantaran dengan Imam Malik sebetulnya, pendiri mazhab Maliki. Nah, Imam Syafi'i itu punya komentar yang menarik mengenai imam, nama ini ya, nama yang kita baca sekarang ini. Jadi menurut Imam Syafi'i ya, Imam Laits ini sebetulnya lebih alim daripada Imam Malik ya. Kita tahu Imam Malik, pendiri mazhab Malik, itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu pernah ngaji kepada Imam Malik, terutama ngaji kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, yaitu kitab Muwatta ya. Kitab Muwatta itu salah satu kumpulan hadis yang saya suka sekali ya. Rutin saya baca tiap hari itu. Kitab Muwatta itu kitabnya Imam Malik ya. Dulu Imam Syafi'i itu pernah ngaji dengan Imam Malik kitab Muwatta ini. Nah, Imam Syafi'i punya komentar mengenai Imam Al-Laits ibn Sa'ad ini. Beliau mengatakan Al-Laits afqahu min Malik. Imam Laits itu lebih pintar, lebih pengetahuannya tentang fikih lebih mendalam daripada Imam Malik. Tetapi sayangnya illa anna talamidatahu lam yaqumu bihi. Sayangnya murid-muridnya tidak telaten mencatat ajaran-ajaran Imam Al-Laits ini, sehingga mazhabnya terkubur. Jadi ya kalau menurut para ulama tidak boleh kita mengikuti mazhabnya Imam Al-Laits ini. Bukan karena mazhabnya itu salah, tapi karena tidak ada catatan tentang yang bisa dipercaya, yang reliable, yang bisa diandalkan mengenai ajaran-ajaran beliau. Sehingga kalau kita mengikuti mazhab beliau itu dikhawatirkan itu keliru karena tidak dari sumber yang bisa dipercaya. Itulah Imam Al-Laits ibn Sa'ad ini. Ini imam besar sekali, tinggalnya di Mesir dan pernah menjadi qadhi dan di Syam ya. Hidupnya pada abad kedua Hijriah. Jadi ini imam yang awal sekali. Qala berkata Al-Laitsu ibnu Sa'adin, Al-Laits ibn Sa'ad. Apa kata beliau? Kanat aina Sa'ad ibn al-Musayyabi atau al-Musayyibi ya. Bisa dibaca al-Musayyab, ada al-Musayyib ya. Bisa dibaca dengan dua opsi. Kanat ada aina Sa'ad ibn al-Musayyabi atau al-Musayyibi, dua matanya Sa'ad ibn Musayyib ya, tarmisu ya, belean. Apa dalam bahasa Indonesia itu?
Apa belean itu? Mata gitu biasanya. Ya keluar sesuatu dari mata yang berupa cairan putih itu ya. Kalau dalam bahasa itu Jawa ada itu belean. Apa bahasa Indonesianya belean itu? Kadang-kadang bahasa Jawa ini jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia ini. Tarmisu belean. Keluar kotoran ya matanya ini. Hataya bluwa, sehingga sampailah ar-ramasu beleannya ini kharija ainihi, sampai di luar kharija ainihi, di luar kedua matanya Sa'id bin Musayyib. Ini tabi'in yang besar sekali ini ya. Imam yang besar sekali, Sa'id bin Musayyib. Suatu hari beliau ini sakit mata sampai belean. Faqala, maka berkatalah Al-Laits ibn Sa'ad ya, lahu kepada Sa'ad ibn Musayyib, lau masahta ainaika, lau masahta, seandainya mengusap engkau wahai Sa'ad ibn Musayyib, ainaika, kedua mata kamu. Lampok dilap to kiai wong belean matanya sakit begitu kok dibiarkan beleannya itu keluar gitu. Yang lihat kan apa ya, jijik gitu kan. Lambok jenengan itu dilap to matanya biar bersih gitu. Fayaqulu, maka berkata Sa'ad bin Musayyib, wa aina qaulu tabibi, wa aina, dan di manakah ya. Wa aina, dan di manakah ya. Kalau dalam redaksi atau versi yang lain, dalam edisi yang lain, fa'aina, bukan wa'aina, pakai fa ya. Wa'aina, dan di manakah qaulu tabibi, nasihatnya atau pesannya dokter saya maksudnya, yaitu Sa'ad bin Musayyib. Ini sebetulnya bukan Sa'ad ya, tapi Sa'id, maaf ya. Jadi ini salah cetak ini ya. Jadi yang benar namanya Sa'id ibn Musayyib, bukan Sa'ad ya. Ini salah cetak ini. Kalau dalam edisi yang lain benar Sa'id ibn Musayyib. Wa aina, dan di manakah qaulu tabibi, pesannya dokter ya. La tamussa ainaika, jangan menyentuh engkau ainaika, kedua mata kamu. Jadi Sa'id bin Musayyib ini ya, ini ulama besar sekali yang tinggal di Madinah ya, yang sepanjang hidupnya, ini menurut kisahnya ini Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in besar yang ahli fikih dan merupakan ulama besar yang tinggal di Madinah, yang konon sepanjang hidupnya itu dihabiskan hanya pergi dari rumah ke Masjid Nabawi. Jadi setiap hari itu pekerjaannya ya hanya pulang pergi dari masjid ke rumah, rumah ke masjid. Selama hidupnya itu hanya itu saja yang dikerjakan. Artinya tidak mengerjakan yang, jadi dari rumah ke masjid, mengajar, pulang lagi ke rumah, dan seterusnya. Mirip dan tidak pernah meninggalkan kota Madinah ya. Ini kalau saya baca sejarah filsafat barat, ini mengingatkan saya kepada Immanuel Kant, seorang filsafat barat yang dari Jerman ya, yang konon juga sama, tidak pernah meninggalkan kota dia tempat tinggal, yaitu Königsberg ya. Jadi pekerjaannya tiap hari ya dari rumah ngajar ke kampus, pulang lagi, ke kampus, pulang lagi. Sepanjang hidupnya begitu. Hanya 2 kali Sa'id bin Musayyib itu pergi ke tempat lain selain ke Masjid Nabawi, yaitu pada saat beliau menikahkan, mengantar anak perempuannya ketika diantarkan kepada calon suaminya, dan kedua saat dia meninggal ya. Jadi selama hidupnya itu tripnya, perjalanannya itu hanya dari rumah ke masjid, pulang ke rumah, masjid lagi, untuk ngajar ke masjid, sholat jamaah, mengajar di sana, dan seterusnya. Nah, satu saat beliau sakit mata dan dipesan sama dokternya, dokter yang mengobati beliau, jadi jangan disentuh itu mata kamu, nanti malah makin parah itu sakitnya itu. Jadi kiai tolong ya jangan diusap itu matanya.
Nah dia karena sudah dipesan dokternya begitu, ya nggak berani mengusap matanya. Tetapi oleh Al-Laits bin Sa'ad, ini juga seorang ulama besar juga, disuruh ngusap. Ya dia nggak berani. Kalau saya misalnya menuruti kata kamu, yaitu Al-Laits bin Sa'ad, saya usap, kemudian fa'akulu, maka mengatakan aku kepada dokterku, la af'alu, tidak melakukan aku. Artinya ketika dia ketemu dokternya ditanya apakah Kiai mengikuti saran saya tidak mengusap mata jenengan gitu. Oh enggak pernah saya usap, padahal diusap. Artinya kan bohong dia. Karena dia ternyata mengusap sesuai dengan sarannya Al-Laits ibn Sa'ad tadi itu. Ini kan perkara kecil ya, tapi nggak berani dia berbohong hanya soal kecil seperti ini. Ya ini menunjukkan lagi-lagi ya seperti saya katakan kepada dalam pengajian dalam ngaji sebelumnya. Jadi salah satu ciri khas masyarakat Islam generasi awal itu mereka begitu takutnya bohong itu. Inilah masyarakat yang punya tingkat trust yang tinggi, kepercayaan yang tinggi terhadap yang lain. Dan kita tahu ya, kepercayaan ini menjadi fondasi penting, asas atau dasar penting untuk membangun masyarakat. Kalau jenengan membangun masyarakat yang tidak didasari kejujuran, semua orang bohong dan menganggap bohong itu enteng ya, itu ya masyarakat akan hancur. Orang saling mencurigai, yang disebut masyarakat itu nggak ada, ya, karena semua orang saling mencurigai. Masyarakat itu disebut masyarakat karena di antara anggota-anggotanya ada rasa saling percaya. Karena apa? Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh yang lain itu benar, itu jujur, tidak bohong. Apa yang dikerjakan oleh yang lain itu cerminan dari apa yang mereka pikirkan, bukan sesuatu yang pura-pura itu. Itulah masyarakat yang dibangun Kanjeng Nabi generasi awal Islam, masyarakat yang sangat mempercayai satu terhadap yang lain, yang takut kepada kebohongan ya. Nah biasanya ya generasi awal itu begitu memang. Nanti begitu berjalan makin jauh, makin berjarak jauh dari generasi awal, nanti makin merosot itu tingkat kepercayaannya. Orang makin berani bohong, curang, dan seterusnya. Nanti lama-lama masyarakatnya akan mengalami kemerosotan. Dan setelah itu ya udah hancur. Nanti perlu seorang pembaharu atau seorang mujaddid baru yang datang membangun kembali moral masyarakat sehingga masyarakat yang sudah hancur itu dipulihkan kembali. Datang kiai baru, ada dai baru membangun kepercayaan masyarakat, membangun ikatan-ikatan sosial kembali, baru masyarakatnya hidup lagi. Jadi masyarakat itu pada dasarnya ya kayak pohon ya. Kayak pepohonan itu loh. Tumbuh dari awal benih, tumbuh kemudian makin besar, kemudian menua, layu, mati. Kemudian butuh lagi benih baru supaya tumbuh pohon baru. Begitu juga masyarakat. Jadi masyarakat itu, makanya dalam masyarakat NU juga begitu. Masyarakat yang dulu dekat dengan generasinya Mbah Hashim, itu masyarakat NU yang tingkat kejujurannya tinggi sekali, nggak perlu pengawasan dan segala macam. Nanti lama-lama makin merosot. Perlu dipulihkan kembali kejujurannya oleh kehadiran kiai baru, ada Gus Dur, pulih lagi, nanti merosot lagi, nanti butuh lagi kiai baru yang menghidupkan lagi. Begitulah. Nah ini gambaran dari cerita Sa'id bin Musayyib ini gambaran yang menggambarkan betapa masyarakat Islam generasi awal itu begitu takutnya kepada tindakan bohong itu. Sampai soal kecil begini, ngusap mata nggak berani karena sudah diwekas ya, diweling, dipesan oleh dokternya, jangan diusap matanya itu. Nanti kalau dia
mengusap terus ditanya dokternya bohong, oh saya nggak pernah mengusap, padahal mengusap itu bohong namanya, walaupun perkara kecil nggak mau dia melakukannya. Wahadi, dan inilah muraqabatu ahlil wara'i, ya. Inilah muraqabah, apa itu ketelitian atau kehati-hatiannya, ya, selalu awasnya para ahli wirai, orang-orang yang selalu menghindari tindakan-tindakan yang maksiat atau mendekati maksiat. Jadi muraqabahnya selalu waspada, ya, meneliti semua tindakannya. Orang yang setiap tindakannya itu selalu sadar dan setiap apa yang dilakukan itu dimuraqabah, ditimbang-timbang. Ini menurut aturan agama benar tidak? Ini menurut aturan moral pantas tidak? Ini menurut hukum etika boleh atau tidak? Selalu. Inilah generasi Islam awal begini ini. Mereka wirai, ya. Istilah wirai, al-wara', ya. Kata dari wara'a itu dari kata wara, artinya orang yang menjaga diri supaya tidak terjatuh kepada perbuatan yang mungkin tidak haram tapi tidak pantas atau statusnya itu syubhat, ya, ambigu, ya, mungkin haram mungkin tidak. Kalau haram jelas dijauhi, kalau halal jelas boleh, tapi ini enggak, ini gray area di tengah-tengah itu. Dan sebagian besar kan begitu dalam kehidupan itu, ya. Sebagian besar situasi yang kita hadapi dalam hidup nyata itu kan seringkali begitu. Haram jelas juga enggak, halal jelas juga enggak. Jadi syubhat itu. Nah, orang yang wirai itu selalu menjauhi hal-hal yang begini ini, yang ambigu, yang statusnya enggak jelas. Dia muraqabah, dia selalu meneliti itu, ya. Muraqabah, ya. Kalau dalam bahasa sekarang yang lagi ngetren itu mindfulness. Mindfulness, apa itu mindfulness itu? Sadar, ya, sadar, ya. Sadar terus. Jadi ketika mengerjakan sesuatu dia sadar, ya. Ini tindakan ini pantas nggak? Empan papan tidak. Kira-kira kalau saya lakukan, kalau orang lain melakukannya kepada saya sakit hati nggak? Kalau saya sakit hati, orang lain melakukan tindakan itu kepada saya nggak akan melakukan itu pada orang lain. Itulah itu muraqabah. Itulah namanya muraqabah itu begitu. Ya. Kita selalu menimbang-nimbang, sadar segala hal yang kita lakukan. Itulah ciri khas manusia rohani, ya begitu. Manusia yang selalu mindful. Ketika mengerjakan sesuatu itu tidak ngelamun apa. Kan ada kan orang itu, ya saya juga sering begitu, melakukan sesuatu tapi tidak menyadari apa yang kita lakukan. Karena saking seringnya, ya, kayak orang itu loh. Kayak orang yang sudah sering pergi ke kantor, ya. Setiap hari pergi ke kantor jam 7 berangkat sampai ke kantor jam 8, jam setengah 9, nanti mulai kerja jam 9, pulang jam 5 sore. Kan begitu kan? Karena saking rutinnya sesuatu itu dikerjakan setiap hari, nggak disadari lagi, nggak mindful lagi kita, nggak muraqabah lagi. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya karena kita tidak menyadari sesuatu yang kita kerjakan, kalau ada keteledoran kita nggak tahu. Ya karena rutin saja itu. Karena rutin saja, jadi kita juga nggak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang kita kerjakan. Nah, ahli wirai itu adalah orang yang selalu muraqabah. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele dianggap alah gitu, saya nggak apa-apa. Dia muraqabah. Oh ini bohong, saya nggak mau itu, ya. Karena itu waman barang siapa taroka yang meninggalkan kepada al-mazkur minal muraqabah, dari meninggalkan muraqabah ini artinya meninggalkan kewaspadaan terhadap tindakan bohong, maka insyaallah akan lepas lisanuhu, mulutnya dia, seperti
Seperti panah yang dilepaskan dari busurnya, itu namanya insalla, itu begitu. Seperti panah yang lepas dari busurnya, insalla. Atau seperti pedang yang dilepaskan dari kerangkanya. Fil kadhibi, lepas fil kadhibi dalam kebohongan, inda haddi ikhtiyarihi, pada batas ikhtiarnya atau keleluasaannya kadhib, atau keleluasaannya orang tersebut, ya, man, ya. Fayakdzibu, maka berbohong orang itu, wala yash'uru, dan tidak merasa, ya. Sembrono akhirnya, karena dia tidak muraqabah, jadi ya kemudian seenaknya sembrono, hidupnya reckless, sembrono. Akhirnya dia menganggap sesuatu kecil, bohong nggak apa-apa, akhirnya bohong. Dalam situasi tidak darurat, ikhtiar, ya, kan kemarin diterangkan dalam situasi yang darurat kita dibolehkan bohong. Misalnya ada orang mengejar orang lain mau dibunuh, bersembunyi di rumah kita boleh bohong mengatakan kepada yang mengejar itu, orang itu nggak ada di rumah saya. Itu namanya situasi darurat, boleh bohong nggak apa-apa. Tapi ini nggak situasi darurat, ikhtiar, situasi leluasa, dia bohong, sembrono, karena menganggap bohong itu sepele. Itu orang yang tidak muraqabah, ya. Wa an Jawabin At-Taimi, ini salah redaksi lah, salah cetak lagi ini. Di sini Khawatin. Ini yang benar adalah wa an Jawabin, ya. Dan dari Jawab, ya, At-Taimi, ya. Bukan Khawat tapi Jawab, ya. Qala, berkata Jawab At-Taimi, ya. Ja'at, datang, ukhtur Rabi'i ibni Khaythama, ya, saudara perempuannya Ar-Rabi' ibn Khaytham, ya. Ini salah satu orang yang dikenal sebagai al-abid, ya, ahli ibadah, artinya sufi, ya. Istilah al-abid itu kalau dipakai di dalam kitab-kitab tasawuf artinya adalah dia sufi. Karena dulu dalam sejarah tasawuf awal itu, sebelum ada istilah tasawuf, itu istilah yang dipakai adalah al-abid, an-nasik, az-zahid. Itu sebutan-sebutan untuk orang yang belakangan disebut sebagai para sufi itu. Nah, ini ada seorang sufi namanya Ar-Rabi' ibn Khaytham, ya. Dia punya saudara perempuan, Ja'at aidatan, dalam keadaan menjenguk, membesuk, libnin, menjenguk kepada anak laki-laki, lahu, bagi Ar-Rabi' ibn Khaytham, artinya menjenguk keponakannya, ya. Keponakannya, anaknya Rabi' ibn Khaytham lagi sakit. Sakitnya agak berat, ya. Fangkabbat, kemudian ngerungkupi, ngerungkupi itu memeluk secara erat-erat, ya. Ukhtur Rabi', saudaranya Rabi' tadi itu, alaihi, kepada anaknya Rabi' tadi, ya. Faqalat, maka berkatalah saudara perempuannya Rabi' itu, kaifa anta ya bunayya, bagaimana keadaanmu wahai anak kecilku. Fajalasa, maka duduklah Ar-Rabi'u, Ar-Rabi' yaitu saudara laki-lakinya, duduk. Semula dia bertelekan atau terlentang di tempat tidur. Kemudian begitu saudara perempuannya ini berkata, bagaimana keadaanmu wahai anakku, padahal bukan anaknya, ini kan keponakannya. Maka duduklah Ar-Rabi' waqala, dan berkata Ar-Rabi' tadi, arda'tihi, ya, atau ya, arda'tihi atau arada'tihi, ya, arada'tihi, bisa dibaca arda'tihi atau arada'tihi. Arda'tihi atau arada'tihi, apakah menyusui engkau kepada anakku ini? Kamu kok menyebut anakku itu, ini kan keponakan kamu, kok kamu sebut anakmu itu? Kamu memang menyusui dia. Qalat, berkata saudaranya tadi itu, lah, yang enggak lah, ini kan keponakanku, saya panggil anakku kan enggak apa-apa. Ya tapi kan kamu nggak pernah menyusui dia, artinya bukan anak kamu ini. Artinya kamu bohong. Sesuatu yang selemeh ini kan. Kamu bohong mengatakan,
wahai anakku, bukan anakmu, itu ponakan kamu. Artinya ini perkara kecil tapi diurus gitu loh. Qala berkatalah Ar-Rabi, ma alaiki law qulti ya bna akhi fasadaqti. Apakah alaiki sesuatu padamu? Apakah sesuatu yang memberatkan kamu? Law qulti jika mengatakan engkau, ya bna akhi, wahai anak saudara laki-lakiku, wahai keponakanku. Fasadaqti, maka berkata jujur engkau. Kalau kau mengatakan wahai ponakanku, kan kamu jujur, tidak bohong. Begitu kamu berkata wahai anakku, kamu bohong, gitu. Nggak boleh. Ya ini contoh betapa hal kecil pun itu, kalau kamu bohong di dalam hal itu nggak boleh juga itu. Apalagi bohong dalam hal besar ya. Ya ini kan cerita seperti ini kalau kita baca kan, apa sih perkara sepele begini kok diurus gitu ya. Ya bagi orang-orang yang punya sikap muraqabah ya, yang selalu mindful tadi itu, perkara sepele nggak sepele. Karena bagi orang-orang seperti ini ya, kalau kamu teledor dalam hal yang kecil, kamu nanti pelan-pelan akan teledor juga dalam hal yang besar. Jadi bohong dalam hal kecil itu kalau dibiasakan menjadi habit, menjadi adat, menjadi kebiasaan, nanti kamu akan pelan-pelan akan menganggap bohong dalam hal yang besar pun itu biasa, tidak jadi soal itu. Makanya jangan menganggap sepele bohong dalam hal yang sederhana, karena itu nanti kalau dibiasakan menumpuk akan membuat kita menjadi kehilangan sensitivitas, rasa apa ya, ya kayak orang yang sudah biasa makan pedes ya. Kalau orang nggak pernah makan pedes, kayak Mbak Admin ini nggak kuat pedes ini, makan satu cabai rawit satu aja udah ngoeh-ngoeh itu. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan cabai rawit 5, bagi orang yang nggak biasa itu pedes banget. Tapi kalau orang yang sudah biasa, itu ilatnya atau lidahnya itu kehilangan sensitivitas, kehilangan daya untuk merasakan kepedasan itu. Dia baru merasa pedas kalau ditambah jumlah cabenya 5, 6, 7, 8 sampai 10, nah itu baru dia merasa itu. Jadi, nah itu bohong juga sama ya. Kalau sudah kamu biasakan kayak orang makan cabai begitu. Mula-mula ya cabai satu pedas, tapi karena dibiasakan jadi nggak pedas. Mula-mula bohong dalam hal kecil satu itu dianggap sepele, tapi lama-lama kalau dibiasakan nanti kamu akan menganggap bohong dalam hal besar pun juga sepele gitu. Inilah moral dari cerita ini ya. Jadi jangan dianggap kecilnya, tapi ini menandakan sikap muraqabah tadi itu loh ya. Muraqabah, selalu mindful itu ya. Sadar, menyadari sesuatu yang kita kerjakan. Dan itu penting banget. Itulah ciri orang beriman begitu itu. Wa minal adati, dan termasuk kebiasaan yang berlaku di masyarakat ya. Yang umum, lazim, an yaqula, berkata seseorang. Orang biasa berkata begini, ya'lamullahu. Ya'lamu, mengetahui, Allahu Allah. Tuhan tahu kok, fima, di dalam hal-hal, la ya'lamu, yang tidak mengetahui orang ini hu, kepada sesuatu itu. Jadi kamu ditanya sesuatu ya, atau kamu tidak punya informasi tentang sesuatu ya, tapi kamu sok apa ya, ya karena kamu tidak mau dianggap tidak tahu ya. Jadi untuk menghindari situasi kamu dianggap tidak tahu, kemudian kamu mengatakan ya alamullah, Allah tahu kok, nggak usah khawatir kamu. Padahal kamu itu untuk menutupi ketidaktahuan kamu. Terus kamu menarik ke level Allah itu. Dia nggak tahu kamu kok, terus kamu tarik ke Allah, itu gimana? Wah, Allah tahu itu. Padahal kamu yang nggak tahu. Jadi kamu mengatakan Allah tahu itu sekedar untuk menutupi ketidaktahuan kamu.
Kamu nggak mau mengatakan tidak tahu, ya. Kamu nggak punya informasi apa-apa tentang sesuatu itu. Untuk menutupi ketidaktahuan kamu, wah, udah Allah tahu. Biasa orang-orang kayak gitu kan, orang-orang yang menggeret-geret Tuhan untuk membela dirinya itu kan, supaya kelihatan suci dan seterusnya kan, ya itu nggak boleh itu. Qala berkata Isa, Nabi Isa alaihi salam, ya. Ini salah satu contoh menarik ini ya, apa ya, biasanya dalam kitab-kitab sufi itu banyak dikutip ucapan-ucapannya Sayyidina Isa, Nabi Isa atau Yesus kalau menurut orang Kristen, ya. Nah, perkataan ini kadang-kadang tidak kita jumpai di dalam sumber-sumber Kristen, tapi kita jumpai di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Muslim. Inna min a'zamidz dzunubi, sesungguhnya termasuk dosa yang sangat besar, yang paling besar indallahi menurut Allah, ya alhamdulillah. An yaqula, berkata al-abdu, seorang hamba, ya. Termasuk dosa besar itu kalau kamu tidak mengetahui sesuatu, terus kamu mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah yang alamu tahu, ya. Lima, ya. Mengatakan begini karena lima terhadap sesuatu, karena sesuatu, ya, la ya'lamu, yang tidak mengetahui orang itu kepada sesuatu tersebut, ya. Itu nggak boleh, itu termasuk dosa besar itu, ya. Warubbama yakdzibu, dan kadang-kadang bohong seseorang fi hikayatil manami, di dalam menceritakan mimpi. Jadi ada orang yang biasa kan, orang membikin mimpi itu, saya bertemu Kanjeng Nabi, saya bertemu dengan, biasalah untuk mengangkat legitimasi orang itu, gitu kan. Dia nggak pernah mimpi ketemu Mbah Hashim, tiba-tiba wah saya ketemu Mbah Hashim semalam, gitu. Untuk membuat supaya dia naik status sosialnya. Ya samalah kayak banyak kan raja-raja Jawa atau raja-raja tradisional itu kan menyusun silsilah, kemudian silsilahnya nyambung dengan wali ini wali itu atau dan seterusnya, ya. Nyambung sampai Nabi Adam, ya semua orang sampai Nabi Adam. Jadi itu bohong di dalam hal mimpi itu juga nggak boleh itu. Itu termasuk dosa yang harus dihindari. Wal itsmu, dan dosa fi, di dalam bohong soal mimpi, azimun, itu besar. Bahkan ada hadisnya, idqala, karena bersabda Kanjeng Nabi alaihi salam, inna min a'zamil firyati, sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar. Al-firyah itu artinya adalah apa ya? Fabrikasi, membuat sesuatu yang membuat-buat, ya. Kamu membuat-buat, mereka-reka cerita itu. Al-firyah itu mereka-reka, memfabrikasi sesuatu yang tidak nyata. Nah, termasuk fabrikasi yang paling besar dosanya adalah an yud'a, untuk dipanggil atau dinisbahkan ar-rajulu, seorang laki-laki, ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya orang itu. Dalam Islam, orang menisbahkan dirinya kepada orang lain sebagai anaknya, padahal kamu bukan anaknya orang itu dosa besar. Karena masalah nasab itu tidak main-main, ya. Jadi misalnya kamu bukan anaknya si A, tapi kamu mengaku saya anaknya si A. Atau kamu menyebut orang ini anaknya si A, padahal dia bukan anaknya si A. Itu dosa besar itu. Ada orang bukan anaknya Gus Dur, tapi hanya karena gara-gara nama belakangnya itu Wahid itu, ya. Lalu orang itu dikira anaknya Gus Dur, ya. Kan ada itu orang yang nama akhirnya Wahid, kemudian terus disebut, oh dia ini anaknya Gus Dur. Kalau kamu tahu orang ini bukan anaknya Gus Dur, terus kamu menyebut dia anaknya Gus Dur, itu dosa besar itu.
Karena menisbahkan seseorang kepada selain ayahnya itu dosa besar. Karena ini menyangkut nasab, ya. Atau yuria, atau membuat melihat ainaihi, kedua matanya rajul fil manami, di dalam tidur, dibuat melihat sesuatu lam yaro, yang tidak melihat orang itu. Artinya kamu mereka-reka mimpi. Kamu tidak melihat sesuatu dalam mimpi kamu, tapi kamu mengaku aku bermimpi melihat ini. Itu juga dosa besar. Au yakula, atau mengatakan orang itu ar-rajul alayya, kepadaku, kanjeng Nabi maksudnya, sesuatu hadis, ucapan lam akul, yang tidak pernah mengatakan aku. Engkau menisbahkan hadis kepada kanjeng Nabi, padahal kanjeng Nabi nggak pernah mengatakan itu. Artinya membuat hadis palsu itu dosa besar. Ini 3 dosa besar dalam Islam, ya. Pertama, menganggap seseorang, menisbahkan seseorang kepada sebagai anaknya orang lain padahal bukan anaknya orang itu, ya, itu nggak boleh itu. Makanya dalam sejarah Islam itu pernah terjadi semacam tanda kutip skandal besar yang ramai sekali, yaitu pada zaman pada zaman kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Ketika Muawiyah menjadi raja, mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang beribu kota di Damaskus, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengangkat seorang jenderal namanya Ziyad, ya. Ziyad itu. Nah, Ziyad ini jenderal yang berjasa sekali untuk ikut memadamkan sejumlah pemberontakan pada zaman awal berdirinya kerajaan Bani Umayyah. Ya biasalah, kerajaan kalau baru berdiri itu kan ada oposisi dari sana sini, ya. Samalah dengan pemerintahan Pak Jokowi pertama, masih harus ada konsolidasi politik kekuasaan. Sama, dulu juga begitu. Ketika kerajaan baru berdiri itu belum stabil politik, perlu konsolidasi. Salah satu jenderal yang paling berjasa di dalam konsolidasi kekuasaan di masa awal Bani Umayyah adalah ini jenderal namanya Ziyad ini, ya. Ziyad, yang dalam sejarah Islam biasa disebut sebagai Ziyad ibn Abihi. Ziyad anaknya bapaknya. Ini nama yang aneh itu. Setahu saya hanya ada 1 orang yang disebut seperti itu, Ziyad ibn Abihi. Ziyad anaknya bapaknya, ya semua orang anaknya bapaknya. Semua orang kan anaknya bapaknya, tapi bukan begitu, karena memang bapaknya nggak diketahui. Konon diduga dia adalah anak hasil zina, ya. Hasil zina, jadi nggak diketahui siapa bapaknya. Nah, karena jasa yang besar Ziyad terhadap Bani Umayyah, terhadap Muawiyah kemudian menyebut, ya, Ziyad ini sebagai Ziyad ibn Abi Sufyan. Ziyad anaknya Abi Sufyan, artinya dia saudara, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, Ziyad itu oleh Muawiyah dianggap, kamu ini saudaraku karena kamu juga anaknya Abi Sufyan, sama dengan aku. Di aku saudara, ya. Itu sempat geger sekali karena ya ini ada hadis ini, nggak boleh kamu menisbahkan seseorang kepada orang lain yang bukan bapak kamu, atau menyebut orang sebagai anaknya si A padahal bukan anaknya si A. Itu berat sekali dalam Islam, nggak boleh itu, nggak boleh, ya. Karena karena al-waladu lil firasyi itu sabda kanjeng Nabi dalam hadis yang terkenal, al-waladu lil firasyi, dan itu menjadi salah satu kaidah penting di dalam, ini anak saya sekolah antropologi, ya Pak Billy ini. Jadi dalam antropologi itu kan ada teori namanya kinship, ya. Kinship, betul ya Billy, ya? Kinship, ya. Kinship itu kekeluargaan, ya. Jadi
kekeluargaan itu teori kinship dalam Islam adalah al-waladu lil firashi. Anak itu ya hasil dari tempat tidur. Maksudnya apa? Ya anak itu harus dinisbahkan kepada bapak yang menghasilkan anak itu di tempat tidur. Maksudnya begitu, al-auladu lil firashi. Artinya apa? Kamu tidak boleh menisbahkan orang kepada orang lain yang bukan bapak kamu. Atau ngaku-ngaku diri sebagai anaknya si A padahal kamu bukan anaknya si A. Itu nggak boleh, itu dosa besar itu. Nah, dosanya ngaku-ngaku mimpi, melihat sesuatu, ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Imam Ghazali, supaya misalnya saya karena ngaji Ihya supaya kelihatan keren gitu. Wah, saya tadi malam ketemu Imam Ghazali. Terus ditulis status di Facebook. Wah, pasti orang seneng semua kan? Padahal saya nggak ketemu Imam Ghazali. Itu dosa besar itu. Itu dosa besar. Yang kalau kita lihat hadisnya ini ya beratnya dosa ngaku-ngaku mimpi seperti ini sama dengan ngaku-ngaku anaknya seseorang padahal kamu bukan anaknya orang itu. Atau membikin hadis palsu. Jadi soal mimpi ini jangan main-main loh ya. Karena kemarin juga pernah ada kasus soal mimpi Kanjeng Nabi. Ini banyak sekali nih soal mimpi Kanjeng Nabi ini, ya Allah. Ya kalau nggak ketemu ya nggak usah ngaku-ngaku ketemu lah. Ngapain juga gitu ya. Tidak usah menaikkan status diri dengan cara-cara yang tidak pantas lah. Ini kan apa itu ya. Wong tidak ketemu, misalnya saya supaya kelihatan anggota NU beneran, terus wah saya tadi malam ketemu Gus Dur, ngapain juga, nggak pernah ketemu, dalam mimpi nggak ketemu juga. Itu tidak menambahkan apa-apa gitu. Ya kalau ketemu beneran nggak masalah, tapi kalau nggak ketemu ngapain ngaku-ngaku ketemu gitu loh. Supaya dianggap keren karena banser, terus wah saya ketemu Gus Dur gitu. Nggak boleh itu ya, jangan dilakukan itu ya. Waqala dan berkata dan bersabda Kanjeng Nabi alaihi salam, "Man kadzaba fi khulumin kullifa yaumal qiyamati an ya'qida baina sya'irataini wa laysa bi'aqidin bainahuma abadan." Man barang siapa kadzaba yang berbohong fi khulumin dalam soal mimpi, maka nanti siksanya pada hari kiamat kullifa akan dituntut atau dibebani orang ini yaumal kiamati pada hari kiamat nanti an ya'qida untuk bundeli mengikat ya baina syairata ini di antara dua rambut ya. Kamu disuruh nyambung dua rambut ya susah banget kan, apalagi kalau rambutnya basah itu. Jadi siksanya orang yang ngaku-ngaku mimpi sesuatu tapi padahal tidak mimpi, bohong dia. Itu nanti itu dosa yang besar itu. Dan nanti siksanya di hari kiamat adalah kamu disuruh nyambung antara dua rambut. Karena orang yang mengaku-ngaku mimpi padahal nggak mimpi itu kan kayak menyambung-nyambungkan. Kamu nggak ketemu Gus Dur kok ngaku ketemu Gus Dur dalam mimpi, itu kan kamu kayak menyambungkan dua sesuatu yang nggak nyambung. Saya ketemu Mbah Hamid Pasuruan, saya ketemu Wali Sunan Kalijogo misalnya. Ini biasanya orang-orang yang punya bakat dukun itu. Ini potensial melakukan hal seperti ini ya, supaya di mata kliennya itu kelihatan serius itu. Ngaku-ngaku saya pernah ketemu Sunan Kalijogo, pernah ketemu Semar, pernah ketemu Sabdo Palon dan macam-macam. Walaysa bi'aqidin, dan tidak ada orang itu bi'aqidin akan mampu menyambung bainahuma di antara dua rambut ini abadan selamanya. Enggak mungkin nyambung dua rambut itu gimana caranya? Sama dengan tidak mungkin sama dengan tidak mungkinnya menyambung-nyambungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam mimpi. Padahal kamu
ketemu si ini kok ngaku-ngaku mimpi, ketemu orang itu dalam mimpi itu ya itu nggak nyambung gitu. Makanya siksanya nanti di hari kiamat ya itu suruh nyambung dua rambut itu ya. Dua rambut itu. Nah, ini selesai sudah ya pembahasan tentang afatul lisan ya. Masih ingat ya, ini adalah kita bicara mengenai afatul lisan, penyakitnya mulut ya. Nah, ini kan karena ngaji Ihya malam ini kita niatkan untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Saya sekiankan, tapi saya ingin menyinggung soal Isra Mi'raj ini ya, sebagai penutup itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, itu goal atau tujuan finalnya itu adalah Mi'raj ya. Ada Isra, ada Mi'raj ya. Isra itu prosesnya, Mi'raj itu adalah hasil akhirnya ya. Setiap hasil pasti ada proses. Setiap Mi'raj ada Isra ya. Belum tentu Isra akan berujung kepada Mi'raj ya. Setiap usaha itu belum tentu ada hasilnya. Tetapi setiap hasil harus ada usahanya. Ya kan? Jadi setiap Isra belum tentu ujungnya Mi'raj, tetapi setiap Mi'raj harus ada Isra-nya. Nah, kita berharap ya kita itu dapat Isra dan dapat Mi'raj. Ada proses dan ada hasilnya. Ya ada juga sih orang dapat hasil tapi nggak ada prosesnya ya, warisan orang, anaknya orang kaya terus tahu-tahu lahir jadi orang kaya, itu orang yang dapat Mi'raj tapi nggak ada Isra-nya. Nah, itu tidak genuine ya. Orang seperti itu hidupnya nggak genuine, tidak otentik ya. Orang yang hidupnya otentik adalah punya melakukan proses Isra dan ujungnya adalah Mi'raj ya. Nah, istilah Mi'raj itu kan dalam bahasa Arab artinya adalah naik ya, naik. Naik itu artinya apa? Naik itu artinya adalah kita menuju kepada tingkat yang lebih tinggi. Itulah Mi'raj itu. Nah, Mi'raj itu tentu Mi'raj yang sesungguhnya ya Mi'raj yang dialami Kanjeng Nabi. Karena Mi'raj yang dialami Kanjeng Nabi itu Mi'raj yang ujungnya adalah bertemu dengan Gusti Allah, ketemu dengan Sang Khalik, dengan yang maha kasih ya, atau yang terkasih, yaitu Allah itu. Itulah Mi'raj yang sesungguhnya. Mi'raj yang Mi'rajnya itu ya Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Tetapi Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu pengalaman yang bisa juga dialami oleh umatnya. Jadi Mi'raj itu tidak hanya miliknya Kanjeng Nabi, umatnya itu bisa merasakan Mi'raj juga. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu Mi'raj ya, tetapi umatnya juga bisa Mi'raj. Dan itu ditegaskan Kanjeng Nabi sendiri dalam sebuah hadisnya ya. Beliau pernah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya. Sholat itu adalah Mi'rajnya orang yang beriman. Ya. Tetapi tidak semua sholat. Ada sholat, kebanyakan sholat kita itu bukan sholat Mi'raj ya. Sholat Mi'raj adalah sholat yang tadi itu, yang ada muraqabahnya, ada mindfulness-nya ya. Sholat tapi kita sadar kita sholat. Karena banyak orang yang sholat tapi tidak sadar sedang sholat ya. Pikirannya gelambiar kalau bahasa Jawanya. Sholat tapi tidak ingat sholat, sehingga sholat sudah 3 rakaat, sudah 4 rakaat masih mengira 3, sehingga lupa, jadi sholatnya jadi 5, atau sudah baru 3 sudah menganggap 4, sholatnya kurang. Jadi sholat yang sering kali berujung dengan sujud sahwi itu adalah sholat yang itu tidak ada mi'rajnya itu. Nah, sebagian besar kita kan begitu, saya juga begitu, sholatnya itu sholat yang tidak ada mi'rajnya itu. Tapi kita sebagai orang mukmin harus berusaha sholat kita, sholat yang ada aspek, ada unsur mi'rajnya. Nah, salah satu cara untuk mi'raj adalah
ya ini mengikuti ajarannya Imam Ghazali, terutama ajaran Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kitab Ihya ini kalau kita kaji, kalau kita pelajari, tapi ya jangan berhenti mempelajari saja ya. Karena kalau kita hanya membaca saja, mendengarkan kan enak, apalagi sekarang ngaji lewat HP, online itu kan sambil gelongsoran, ya, tiduran, makan rengginang. Ini ada Mas Fauzi nggak ini? Ada. Mas Fauzi yang Sambil makan rengginang, sambil naik Scoopy nggak bisa kalau ngaji ya sambil naik Scoopy ya. Tapi kalau naik Avanza bisa. Ya sekarang ya yang ngaji enak ya karena zaman internet ya. Ya tapi ngaji tidak hanya untuk didengarkan saja atau dibaca saja, tapi diamalkan ya. Nah, ajaran kitab Ihya ini kalau kita amalkan, itu membuat kita mi'raj. Mi'raj itu, dalam pengertian apa? Makom rohani kita naik. Ini kita ngaji selama beberapa minggu ini soal bohong ini. Nah, kalau kita bisa mengamalkan ini saja itu, soal ajaran Al-Ghazali tentang menghindari bohong dalam hidup kita, baik hidup secara individu pribadi ya di rumah ya, maupun hidup sebagai bangsa. Nah ini sebagai bangsa, kalau kita bisa menghindari kebohongan, itu juga bangsa akan mengalami mi'raj. Masyarakat yang bisa menerapkan ajaran ini, ajaran menghindari kebohongan, itu juga akan mengalami mi'raj itulah. Jadi mi'raj itu memang ya tanggal 27 Rajab dialami Kanjeng Nabi. Tetapi itu juga bisa kita lakukan. Sholat, ya, itu bisa kita mi'raj. Meskipun tidak semua sholat itu mi'raj. Ya. Mengamalkan ajarannya Imam Ghazali itu bisa juga membuat kita mi'raj itu. Dan kita berharap juga yang ngaji Ihya ini kan. Dan tapi begini ya teman-teman ya. Ajaran-ajaran seperti ini dalam kitab Ihya ini ajaran yang mudah dibaca, enak didengar, indah kalau dibuat status di Facebook, ya. Keren kalau dibikin meme, sebarkan, keren banget, bisa mendatangkan banyak follower itu. Tetapi kalau kita hanya memperlakukan ajaran-ajaran moral indah seperti ini hanya sebagai tulisan saja, ya nggak akan jadi apa-apa. Ya berhenti sebagai status Facebook atau status Instagram atau jadi meme. Jadi meme. Kita nggak akan dapat manfaat apa-apa. Kita nggak akan mi'raj. Kita nggak akan mi'raj. Kalau kita memperlakukan ajaran kebaikan hanya sebagai bahan untuk status di Facebook, itu nggak akan kita mi'raj ya. Kita akan menjadi mi'raj, akan mengalami mi'raj kalau ajaran-ajaran ini kita praktekkan. Nah cuma masalahnya ajaran-ajaran seperti ini, itu ya tadi itu, enak didengar, indah dikultuitkan atau dituitkan, dijadikan status, tapi susah diamalkan. Itulah ciri khas ajaran tasawuf itu begitu itu. Indah didakwahkan, tapi susah diamalkan. Kelihatannya sederhana, ya, bohong, menghindari bohong itu kan sederhana. Tapi melaksanakan itu beratnya minta ampun. Itu perlu latihan pelan-pelan. Makanya kita ingat ya pembahasan Al-Ghazali pada awal-awal ngaji kitab Ihya ini bertahun-tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwa akhlak itu, ini kan ngaji kitab Ihya itu kan ngaji akhlak pada dasarnya. Nah akhlak itu menanamkan akhlak dalam diri kita itu butuh waktu bertahun-tahun dan itu pelan-pelan. Al-Ghazali menggambarkan pelan-pelannya proses berakhlak itu seperti pelannya proses tubuh kita itu tumbuh.
kita itu dari kecil sampai gede begini, itu kan nggak pernah merasa. Kalau orang yang mengalami sendiri itu kan nggak pernah merasa dirinya modot, bertambah ukuran tubuhnya kan nggak pernah kita itu. Yang mengetahui adalah kalau orang tidak pernah berjumpa kita selama 10 tahun akan kaget, loh kamu kok sudah gede sekarang ya? Karena sudah nggak pernah ketemu 10 tahun. Tapi kalau orang melihat orang itu setiap hari, itu nggak akan tahu kalau orang ini tumbuh secara fisik pelan-pelan. Kenapa? Karena pertumbuhan fisik kita itu begitu pelan-pelannya. Ya, sedikit demi sedikit, nggak kelihatan. Beda dengan mobil yang bergerak, ya itu kelihatan banget. Tapi kalau tubuh kita itu tumbuhnya kan sedikit demi sedikit. Nah, Al-Ghazali mengumpamakan, menganalogikan proses menanamkan akhlak dalam diri orang itu seperti itu. Pelan-pelan sekali. Artinya apa? Proses mengamalkan ajaran-ajaran kebajikan seperti ini dalam kitab Ihya ini, itu butuh waktu yang lambatnya itu lebih lambat daripada gerakannya siput. Karena seperti gerakan badan kita tumbuh inch by inch, ya, inci demi inci, ya, bahkan lebih kurang dari lebih pendek daripada inci itu, sedikit demi sedikit itu, ya. Nah itulah makanya Mi'raj itu sesuatu yang tidak mudah, ya. Karena ya tadi itu Mi'raj itu kita bisa Mi'raj kalau mengamalkan ajaran-ajaran seperti ini, ya. Dan itu butuh latihan, apa yang disebut dalam tasawuf sebagai riyadhah itu, ya, latihan, ya. Latihan kayak orang belajar bahasa itu, ya. Belajar bahasa itu kan pelan-pelan di drill, push itu. Itulah apa ya, ngaji Ihya malam ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan saya kira cukup sekian saja. Semoga kita mendapatkan berkah dari ngaji kita malam ini. Dan kita bisa Mi'raj, ya. Kita berharap kita bisa Mi'raj pelan-pelan. Kadang-kadang jatuh lagi, berusaha Mi'raj lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, terus, ya. Begitu kita berusaha. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca sholawat tibbil qulub, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
عليها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.